One, two, three, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast Kata Citra. Hello everyone, welcome to my podcast ya. Buat kalian yang baru aja gabung di podcast aku, bisa klik tombol subscribe di bawah ya teman-teman. Kalian juga bisa like, share, serta komen di podcast aku. Dan buat kalian yang sudah subscribe aku, thank you banget ya. Dan kalau buat kalian yang suka dengan podcast aku, kalian bisa share loh, kalian bisa like juga gitu ya kan. Buat kalian yang subscribe aku juga, oke? Dan hari ini malam minggu ya teman-teman. Wow, malam minggu lagi. Malam minggu di bulan Ramadan ya, enaknya ngapain? Ya tadarus mungkin ya. Mendekatkan diri kepada Allah gitu ya kan, nambah-nambah iman kita sebagai umat muslim, oke? Bagi kalian juga nih yang menjalankan ibadah puasa, gimana nih puasanya kalian? Kita udah dapat 1 mingguan nih ya puasa. Udah ada perbedaan, berat badan mungkin turun? Enggak sih ya, tetap aja ya. Habis buka puasa, habis taraweh makan lagi, sama aja. Oke, sama kayak aku juga gitu kok teman-teman. Jadi aku ucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semuanya. Semoga puasanya lancar, semoga kalian juga sehat selalu dimanapun kalian berada, oke? Dan hari ini kita akan membacakan teror tentang horor, oke? Kalau buat kalian yang nggak tahu nih, aku punya channel apa aja gitu, maksudnya aku bahas apa aja sih gitu. Jadi podcast Kata Citra ini akan ada setiap minggunya gitu. Di hari Senin aku punya list lagu-lagu, entah itu lagu-lagu dari drama atau lagu-lagu dari internasional atau dari Indonesia atau campur di mix gitu ya, kayak nano-nano gitu deh. Itu aku akan ada di setiap hari Seninnya. Di hari Rabu aku punya podcast curhat. Kalian bisa curhat, kalian bisa kirim email di email aku, nanti aku tulis di bawah. Kalian bisa kirim cerita di sana, share cerita di sana. Dan di hari Kamis malam Jumatnya aku ada review drama serta film dari Korea buat kalian. Jadi buat kalian yang berada di rumah, stay di rumah, nggak bisa kemana-mana, bingung mau ngapain, gabut, nggak ada acara gitu, kalian bisa pantengin podcast aku. Di sana aku akan nge-review beberapa drama dan film yang layak buat tontonan kalian, oke? Dan kali ini di malam minggunya teman-teman, aku punya teror tentang horor. Di sini aku akan nyeritain berbagai kisah misteri yang dialami oleh orang-orang. Jadi bisa aja dialami oleh aku, oleh teman-teman aku, oleh siapapun. Kalian juga bisa kirim kisah horor kalian di email aku di bawah nanti, oke? Emailnya di kim.citra01@gmail.com. Kalian bisa kirim di sana ya. Dan baiklah teman-teman, ini aku akan bacain satu cerita dari teman aku. Tetap dia nggak mau nyebutin namanya, ya udah sih nggak apa-apa sih, yang penting ceritanya, oke? Jadi ini ceritanya bakal aku mulai teman-teman. Kalian udah siap, ready gitu ya, udah stay, udah bawa camilan dulu, atau mungkin kalian lagi nyantai-nyantai aja, rebahan gitu, nggak apa-apa, kalian dengerin ini ya, oke? Let's feel around you, oke? Kita mulai. 1, 2, 3, let's go. Hari itu seperti biasa aku berangkat lebih pagi ke kantor karena banyak bahan meeting yang harus aku siapkan sebelum yang lain datang. Sudah 2 minggu ini aku terus saja berangkat lebih pagi dan pulang juga paling terakhir. Departemenku sedang dilanda penurunan. Jika bulan ini tidak naik juga, maka kami tidak akan mendapatkan bonus untuk akhir tahun. Susahnya jadi karyawan ya seperti ini, tapi apa boleh buat, kami butuh uang untuk hidup. Aku berjalan melewati koridor dan sampailah di depan sebuah lift. Karena kantorku berada di lantai 12 dan tidak mungkin juga aku naik pakai tangga. Makanya aku dan semua karyawan memakai lift setiap harinya. Hari itu tidak sama seperti hari-hari lainnya. Keadaan gedung perkantoran sangat sepi dan lenggang. Biasanya jam segitu aku bisa bertemu dengan beberapa orang dari bagian cleaning service dan juga satpam. Namun hari itu hanya satu satpam yang aku temui pada saat aku berjalan melewati lobi bawah. Aku tidak berpikir panjang waktu itu karena di dalam otakku hanyalah cara bagaimana divisiku bisa mencapai target perusahaan. Aku memasuki lift dan aku tengok jam tanganku menunjukkan pukul 6:35. Masih sangat sepi. Gedung perkantoran ini akan ramai pada jam kerja antara jam 8 sampai jam 9 pagi. Dan hari itu
Aku sampai sana jam 6:30 pagi. Jadi bisa dibayangkan kan betapa sepinya gedung pada pagi itu. Aku memencet tombol 12 di lift lalu pintunya tertutup. Aku hanya sendirian di lift, tidak ada siapapun bersamaku. Tiba-tiba setelah melewati lantai 3, tiba-tiba lift terbuka. Aku heran, ini lantai berapa? Karena baru saja aku sudah melewati lantai 3. Aku buru-buru mencet tombol close, lalu tiba-tiba ada tangan yang memegang pintu dan menahannya. Aku sempat kaget, namun dia seorang wanita, karyawan, yang ada di lantai itu. Dia bilang dia mau turun ke bawah, dan aku bilang kalau lift ini naik ke atas. Dia bilang tidak apa-apa, ikut aku dulu ke atas, nanti baru dia turun ke bawah setelah aku sampai lantai 12. Dia memasuki lift dan aku sekarang berdua dengan wanita itu. Perasaanku sudah mulai tidak enak, badanku mulai merasa aneh, apalagi saat dia berdiri tepat di sampingku. Hawa dingin tiba-tiba saja menyeruak di tubuhku, namun aku tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Dan beberapa menit kemudian aku sampai di lantai 12 kantorku. Aku buru-buru keluar dan aku sama sekali tidak menoleh ke arah wanita tadi. Aku berpura-pura mengangkat telepon dan lalu pergi keluar lift meninggalkan wanita tadi di dalam lift. Aku berjalan melewati beberapa koridor untuk sampai ke kantorku. Di sepanjang perjalanan aku merasa seperti diikuti oleh sesuatu, namun saat aku menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa di belakangku. Ini mungkin perasaan stresku, karena aku sudah 2 minggu ini kurang istirahat. Makanya sering timbul kecemasan yang terlalu berlebihan. Itu kata batinku. Hari itu aku sangat sibuk. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan waktu untuk pulang. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 9:45 pada malam hari. Temanku memintaku untuk berhenti bekerja dan pulang karena sudah larut malam. Aku bilang nanggung, tinggal sedikit lagi. Lalu temanku bercerita kalau gedung perkantoran ini memiliki urban legend alias cerita horor yang datang dari mulut ke mulut. Katanya di gedung ini ada salah satu lantai yang sangat misterius. Sewaktu-waktu bisa ada dan sewaktu-waktu juga bisa menghilang begitu aja. Karena aku masih fokus dengan pekerjaanku, jadi aku tidak begitu memperdulikan cerita temanku tadi. Dan akhirnya temanku tadi pulang dan meninggalkan aku sendirian. Jam di arlojiku menunjukkan pukul 22:50. Aku berdiri di depan lift untuk menunggu lift terbuka. Di lantai tempat kantorku masih ada beberapa lampu kantor yang menyala dan menandakan masih ada yang lembur selain aku. Itu membuatku sedikit lebih lega. Aku merasa kalau aku tidak sendirian di sana. Dan lagi pula aku melihat beberapa security yang berpatroli ke lantai-lantai dan juga mereka berkeliling di salah satu lift itu. Itu membuatku jauh lebih tenang lagi. Pintu lift terbuka dan aku langsung masuk tanpa berpikir panjang. Dan di dalam lift aku masih sibuk dengan handphoneku karena aku masih mengecek jadwal untuk besok, mencocokkan semua presentasi lewat HP-ku, menghubungi klien dan lain-lain, menjawab pesan WhatsApp. Pokoknya aku melakukan pekerjaan lewat HP-ku pada saat itu. Tiba-tiba lift terbuka dan lagi-lagi aku bertemu dengan wanita yang tadi pagi. Aku mendongak ke atas untuk melihat lift ini berhenti di lantai berapa. Ternyata tertulis angka 12 di sana. Padahal aku yakin tadi liftku sudah turun. Tapi kenapa masih stuck di angka 12? Aku kembali terdiam dan wanita tadi berdiri di belakangku. Jaraknya lumayan jauh dariku. Dia berdiri di pojokan sisi sebelah kiriku. Lalu aku tanya, "Mau ke lantai berapa, Mbak?" tanyaku. Karena kebetulan aku berdiri tepat di depan tombol lift. "Lantai 4, Mas," jawabnya. Lalu aku mencari angka 4 di tombol lift. Dan anehnya, aku tidak menemukan tombol itu. Dan keburu pintu lift tertutup. "Mbak yakin lantai 4? Tanyaku untuk meyakinkannya. "Iya," jawabnya singkat. "Tapi di sini nggak ada, Mbak, angka 4. Mbak masih karyawan baru ya di sini?
Mungkin aja salah kira kali mbak lantainya, kataku lagi. Enggak kok mas, saya sudah lama di sini, bahkan sebelum mas dan perusahaan mas menempati gedung ini, jawab dia. Dan kali ini bulu kuduku mulai berdiri. Suasana aneh terjadi di sini, entah aku yang halu atau memang aku sedang diganggu. Pandanganku masih di arah tombol lift di depanku, berharap kalau memang pandanganku yang terganggu. Nih, kita udah sampai mas, kata mbak itu tiba-tiba. Dia sudah di sebelahku. Aku yang kaget berusaha menyembunyikan wajah takutku, dan aku berusaha mendongak ke atas. Dan benar saja, di atas pintu lift yang terbuka itu, aku melihat angka 4. Mataku terbelalak, dan aku seakan tidak percaya. Tulisan lantai 4 ada di sana. Aku lihat sekilas koridornya, panjang dan gelap. Lampunya juga temaram, bahkan bisa dibilang penerangannya sangat kurang. Mau mampir mas? Tanya si mbak tadi. Aku hanya menggeleng dan langsung buru-buru memencet tombol close pada pintu lift. Aku lihat sekilas mbak tadi sempat tersenyum misterius sebelum pintu lift tertutup. Seluruh badanku merinding. Dan aku benar-benar ketakutan. Dan anehnya, walaupun lift sudah tertutup, tapi lift seolah-olah tidak mau turun. Lift seperti berhenti terus di lantai itu. Lalu beberapa menit kemudian pintu terbuka. Dan aku hanya melihat ruangan yang sangat gelap dan tidak ada lampu sama sekali. Aku tidak mau keluar dari lift saat itu. Aku berusaha memencet tombol close dan tulisan LG untuk bisa sampai di lantai ground lobby bawah. Namun pintu masih saja terbuka. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara. Ayo mas, mampir ke lantai ini, gak apa-apa kok, kami baik-baik kok. Dan aku melihat sosok wanita berdiri di kejauhan kegelapan lorong. Dan di belakangnya berdiri beberapa orang, dan mereka berjalan ke arahku. Aku panik, dan terus memencet tombol. Berusaha menutup liftnya. Berbagai macam doa aku ucapkan, berharap semua ini akan segera berakhir. Dan mereka semakin dekat, sangat dekat. Sampai sepertinya aku kehabisan oksigen dan semua menjadi gelap seketika. Ya, aku tidak sadarkan diri. Saat aku terbangun, aku sudah berada di rumah sakit dan istriku sudah berada di sampingku sedang berbicara dengan dokter yang menanganiku. Menurut cerita dari istriku, aku ditemukan oleh satpam yang kebetulan melihat CCTV lift dan mereka bilang aku pingsan di lift. Dan lift yang aku naiki itu memang sedang dalam keadaan rusak dan sudah juga dipasang tanda rusak dan tidak boleh digunakan di depan lift. Jadi pas satpam itu mengeluarkan aku dari lift, kata mereka aku kehabisan oksigen karena terkurung cukup lama di lift. Mereka menemukanku sekitar jam 2 pagi. Tetapi menurut versiku, tidak ada tulisan larangan masuk atau larangan rusak di depan lift itu saat aku memasukinya. Dan lift juga berfungsi dengan sangat baik saat aku di dalamnya. Entah siapa yang benar, tapi yang pasti sejak kejadian itu aku tidak berani lagi untuk naik lift sendirian. Dan saat aku bercerita dengan temanku, dia bilang memang lantai 4 gedung itu ditutup karena dulu ada kebakaran yang sangat hebat dan banyak sekali yang meninggal. Hal itu sudah terjadi 10 tahun yang lalu, tetapi pihak dari gedung masih enggan untuk merehab lantai tersebut dan membiarkannya begitu saja. Jadi di lift memang tidak dicantumkan angka untuk lantai 4 dan lantai 4 hanya bisa diakses lewat tangga darurat. Konon katanya tidak ada yang bisa keluar dengan selamat jika memasuki lantai 4. Siapapun akan menghilang secara misterius di sana. Aku jadi paham kata mbak-mbak tadi yang aku temui sebelum aku pingsan. Dia mungkin penghuni lantai 4 dan dia sudah lama ada di gedung itu dibandingkan denganku. Dan sejak saat itu aku tidak mau lembur lagi sendirian. Dan aku juga tidak mau berangkat pagi sendirian lagi. Setidaknya aku tidak mau sendirian berada di dalam lift. Itulah tadi ceritaku. Wow, lift. Ya emang kalau udah terkurung di lift itu sedikit creepy ya teman-teman, ya gak sih? Ini tadi menurut dari cerita temanku, dia tuh terkurung di lift gitu. Jadi kayak ada
something misterius gitu atau gimana gitu. Aku nggak mau nyalain dia sih, cuman mungkin saja karena dia kecapean akhirnya dia itu melihat hal-hal yang harusnya nggak dia lihat gitu. Seperti yang pernah aku bahas di podcast misteri aku sebelum-sebelumnya, kita itu akan bisa melihat hal seperti itu kalau kondisi badan kita itu lagi lemah gitu. Jadi mereka itu akan menampakkan diri kalau kita itu dalam kondisi lagi lemah, kayak aku lagi kecapean, kurang tidur. Itu aku pasti akan lihat hal-hal yang aneh gitu. Aslinya tuh kalau kita lagi fit, kita tuh nggak akan melihat hal seperti itu gitu loh teman-teman. Jadi buat kalian nih yang kerja di perkantoran, usahakan kalian tetap dalam kondisi yang prima ya, dalam kondisi fit. Kalau perlu minum vitamin kayak gitu-gitu. Soalnya kalian ini kan pasti berhubungan sama banyak orang gitu kan, terus pulangnya malam, nggak sempet makan, kurang tidur kayak gitu-gitu. Soalnya aku ngalami dulu, kantorku dulu juga ada liftnya gitu, dan memang di kantorku dulu tuh juga di tombol liftnya tuh kayaknya kalau seingat aku ya, nggak tahu kalau sekarang gitu ya, itu lantai 4 itu juga nggak ada. Jadi habis ground LG, habis itu 1 2 3 5 6 7 8 9 terus ke atas. Jadi 4 itu ndak ada emang. Aku nggak tahu sih kenapa. Cuman konon katanya kalau aku baca-baca di artikel-artikel itu, angka 4 itu merupakan angka larangan sih kalau untuk orang-orang Asia. Jadi kayak Jepang, Cina, Korea gitu kan. Bahkan ada di film Korea itu nama malaikat pencabut nyawa itu sa sa sa. Jadi 444 kan bahasa Koreanya 4 kan sa, jadi sa 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 kayak gitu. Jadi emang menurut aku angka 4 itu kayak di Indonesia sini kayak angka 13 kayak gitu loh teman-teman. Dan kebetulan juga dulu gedung aku itu yang waktu aku kerja itu punya itu orang Chinese gitu. Jadi mungkin aja angka 4 itu emang sengaja nggak di nggak diiniin, nggak diadain gitu. Terus aku juga baca katanya kalau mau gunain angka 4 itu depannya harus ada 5-nya, jadi 54, jadi buat penangkal. Soalnya tanda 5 itu tadi seperti tulisan tidak gitu, jadi tidak mati kayak gitu-gitu sih teman-teman. Jadi ya be aware aja sih buat kalian, terus be careful kalau mau kemana-mana, baca doa itu aja sih biar kalian selamat dimanapun kalian berada. Oke, itu tadi podcast dari aku teman-teman, semoga kalian puas dengan ceritanya. Kalau kalian mungkin ada pengalaman yang sama, kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalian bisa juga bagi-bagi cerita kalian, mungkin nanti bisa aku bawain di podcast aku. Oke, kalau kalian suka sama podcast aku, make sure buat subscribe ya teman-teman. Subscribe, kalian nanti bisa like, share, serta komen podcast aku. Dan follow aku juga di IG sama Twitter aku, gampang banget di @citrakim1989. Oke. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di teror selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat malam minggu.